Salam damai untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Senja Wijaya. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Santo Aloysius Gonzaga. Pada video pembelajaran kali ini, saya menampilkan materi dalam KD 3.5, yaitu memahami sikap dan pandangan gereja tentang keluhuran martabat manusia. Tujuan pembelajaran yang pertama, menyebutkan beberapa gagasan dalam masyarakat yang keliru tentang keluhuran martabat manusia. Yang kedua, memberikan contoh-contoh sikap perendahan terhadap martabat luhur manusia. Ketiga, menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah. Keempat, mendalami pandangan gereja tentang keluhuran martabat manusia. Kemudian yang kelima, setelah mempelajari materi, peserta didik dapat merumuskan upaya untuk menjunjung martabat manusia. Oke, kita lihat pengertian dari martabat. Menurut Wikipedia, martabat adalah hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis. Martabat merupakan konsep penting dalam bidang moralitas, etika, hukum, dan politik, dan berakar dari konsep hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut. Istilah ini juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan tindakan pribadi, contohnya dalam istilah perilaku bermartabat. Nah, kita lihat situasi saat ini. Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Di berbagai tempat terjadi kekerasan yang diakibatkan diskriminatif ras, suku, agama, budaya, dan kelompok sosial. Sikap ini dapat menjalar pada siapa saja, tidak terkecuali juga pada kaum muda. Oleh karena itu, perlu kesadaran atau penyadaran bahwa sikap tersebut dapat melahirkan berbagai kekerasan dan tindakan anarkis yang sungguh merusak dan sangat melukai martabat manusia sebagai citra Allah. Kita harus berani membela mereka yang tertindas, tercemooh, dan teraniaya. Nah, pada umumnya, masyarakat memandang martabat seseorang dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, dari pangkat dan kedudukan. Di dalam masyarakat kita ada kecenderungan bahwa penghargaan terhadap seseorang bukan didasarkan pada martabatnya sebagai manusia, tetapi berdasarkan apa dan siapa orang tersebut. Kadang orang akan menghargai orang lain jika orang itu memiliki kedudukan, baik kedudukan dalam masyarakat, misalnya sebagai lurah atau camat dan lain sebagainya, ataupun juga memiliki kedudukan dalam sebuah perusahaan seperti direktur. Sedangkan orang yang hanya bekerja sebagai cleaning service tidak akan mendapatkan perhatian dan penghormatan seperti seorang pejabat tinggi dalam masyarakat atau negara. Kemudian yang kedua, orang memandang martabat seseorang dari kekayaan yang dimilikinya. Ada juga dari sebagian masyarakat kita yang lebih menghargai orang karena kekayaannya. Orang kaya yang dapat memberikan bantuan kepada orang lain akan diberi penghormatan yang lebih daripada orang lain yang tidak memiliki kekayaan sebanding dengannya. Orang miskin dan menderita tidak dihargai, bahkan sering dianggap sebagai sampah masyarakat yang mengganggu dan mengotori lingkungan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, dari penampilan. Ada juga sebagian masyarakat menghargai seseorang dari segi penampilannya. Orang yang berpenampilan seperti orang kaya atau seperti pejabat, pakaiannya mewah akan dihormati daripada orang yang berpenampilan sederhana. Padahal kesederhanaan dan penampilan seseorang tidak menjamin bahwa orang tersebut tidak memiliki kedudukan di tempatnya bekerja. Nah, sebagai citra Allah, manusia memiliki akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Hal ini didasarkan pada Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Setiap manusia adalah
saudara harus saling mengasihi satu sama lain lewat akal budi dan hati nurani yang dimilikinya. Sikap ini seperti digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, di sini digambarkan bagaimana orang Samaria yang dianggap sebagai orang berdosa justru menunjukkan kepeduliannya kepada manusia lain. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus sebagai sesamamu manusia. Nah, kita belajar pada Yesus sendiri. Yesus senantiasa berjuang untuk menjunjung tinggi martabat luhur hidup manusia lewat karya-karyanya. Kita lihat yang pertama, Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana, yaitu di kandang hewan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia harus dihormati luhur martabatnya sebagai manusia. Keluhuran martabat manusia tidak didasarkan pada status sosial di mana dia hidup, melainkan didasarkan keberadaannya sebagai manusia. Kemudian contoh yang kedua, Yesus membela wanita yang hendak dihukum rajam, yaitu dilempari dengan batu oleh banyak orang. Yesus mengatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Tindakan Yesus ini menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia yang juga memiliki kesempatan untuk bertobat. Kemudian yang berikut, Yesus menerima Zakius apa adanya dan menghargai dia. Yesus menumpang di rumah Zakius dan Zakius menerima Yesus dengan sukacita. Penerimaan Yesus atas diri Zakius mendorong dia untuk berbuat kebaikan seperti yang dikatakannya kepada Yesus. "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan kepadanya." Tindakan Yesus atas diri Zakius menjadi contoh konkret bagaimana seharusnya perlakuan manusia terhadap manusia lain. Sekalipun dipandang sebagai orang yang rendah dan berdosa karena memiliki pekerjaan sebagai pemungut cukai, namun Yesus tetap memperlakukan Zakius secara manusiawi. Martabat Zakius tidak direndahkan tetapi dihargai. Oke, kita lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 361. Hukum solidaritas dan cinta ini menegaskan bagi kita bahwa kendatipun keanekaragaman pribadi, kebudayaan, dan bangsa, semua manusia adalah benar-benar saudara dan saudari. Kemudian, tindakan untuk meluhurkan martabat manusia yang perlu dilakukan yaitu menghargai hidup pribadi. Artinya diri kita sendiri, bagaimana perlakuan diri kita terhadap diri kita sendiri. Tubuh yang kita miliki adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, kewajiban setiap orang adalah memelihara dirinya sendiri dengan baik. Tindakan-tindakan yang merusak tubuh kita sendiri harus dihindari. Memelihara tubuh dan mengupayakan kesehatan adalah merupakan wujud sederhana dari tindakan meluhurkan martabat manusia. Tubuh yang kita miliki perlu kita gunakan untuk segala sesuatu yang dapat menghadirkan karya keselamatan. Pikiran, tutur kata, kehendak, dan tindakan harus senantiasa dijaga agar tidak merusak diri kita sebagai citra Allah. Orang lain tidak akan menghargai kita bila kita sering berkata-kata kotor dan kasar, menyakitkan hati, berbohong, sombong, suka berkelahi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bekerja sama dan berjuang bersama orang lain. Memperjuangkan keluhuran martabat manusia berarti mengupayakan agar manusia bisa hidup secara manusiawi sebagai citra Allah. Oleh karena itu, membiarkan sesama hidup dalam kelaparan, kemiskinan,
penindasan sama artinya dengan melawan kehendak Allah sendiri. Setiap orang harus hidup layak secara manusiawi. Setiap orang perlu dibantu agar merasakan kehadiran Allah yang menyelamatkan dengan tidak lapar lagi, tidak ditindas lagi, tidak disingkirkan lagi, tidak dicap sebagai pendosa, dan lain sebagainya. Segala upaya ke arah hidup yang manusiawi pertama-tama harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak usah menunggu, berbuatlah apa yang kita lakukan demi kebaikan hidup kita sendiri. Nah, keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah, terutama karena manusia sangat dikasihi Allah secara khusus, bahkan hampir sama seperti Allah. Maka setiap orang yang meluhurkan martabat dirinya sendiri dan sesamanya sama artinya meluhurkan Allah sendiri sebagai penciptanya. Nah, demi cintanya kepada manusia, Allah sendiri rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia, supaya martabat manusia benar-benar diangkat. Oke, untuk mendalami materi yang baru saja kita bahas bersama, sekarang kalian diminta untuk membaca kutipan teks Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10 dan Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Pesan apa yang disampaikan dalam bacaan tersebut berkaitan dengan perjuangan keluhuran martabat manusia? Sebutkan beberapa contoh tindakan dan perbuatan Yesus dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Ketiga, carilah contoh perilaku dalam hidup sehari-hari sebagai bentuk perendahan martabat manusia. Yang keempat, tuliskan rencana tindakan yang akan kamu lakukan sebagai upaya dalam menjunjung tinggi martabat manusia. Setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja dalam bentuk video. Satu kelompok terdiri 2-3 orang. Oke, selamat bekerja, salam sehat, dan selalu ingat 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Tuhan Yesus memberkati.